Haleluya. Bapak Ibu sudah siap dengar firman? Kita punya Tuhan yang besar, amin. Tuhan yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Justru pekerjaan-pekerjaan yang mustahil bagi kita, itu adalah pekerjaan Tuhan. Apa yang nampak mustahil bagi kita, enggak bagi Tuhan. Coba kita sama-sama buka di dalam Markus pasal ke-10. Kita sama-sama mau baca firman Tuhan. Nanti saya akan jelaskan satu persatu setiap ayatnya. Bapak Ibu Saudara bisa catat semua apa yang didengar. Karena saya percaya Anda akan mendapatkan banyak rema sore hari ini. Dan di akhir seperti biasa nanti saya akan berikan poinnya sebagai pernyataan kuasa untuk Anda bawa pulang dari Tuhan Yesus. Markus pasal ke-10 ayat ke-46 sampai ayat yang ke-52. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Tak ada satu penyakit pun yang cukup parah untuk Yesus gak bisa sembuhkan. Semua penyakit bukan hanya disembuhkan, Yesus itu masuk di dalam dimensi penciptaan. Yang sejak lahir pun bisa disembuhkan, bisa diciptakan. Wanita pendarahan 12 tahun, artinya Tuhan Yesus itu berkuasa juga atas durasi waktu. Gak ada waktu yang cukup lama untuk Tuhan bisa menjawab doa di dalam hidup Anda. Markus 10 pasal ke-10 ayat ke-46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, katakan seorang, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus di dalam perjalanannya. Katakan amin. Tahukah bahwa mujizat itu punya tujuan? Yesus melakukan mujizat karena Tuhan Yesus punya alasan buat kita. Sama seperti Yesus menciptakan mata bagi Bartimeus, Tuhan juga punya alasan. Karena alasannya bisa kita dapatkan di akhir firman Tuhan. Ujung dari kesembuhan, ia mengikut Yesus. Kalau ujungnya kita gak mengikut Yesus, buat apa kita sembuh? Ujung glory selalu memuliakan nama Tuhan. Makanya kalau hari ini kita berdoa untuk kesembuhan, ujungnya selalu pemakaian Tuhan. Mau gak kita jadi saksi? Coba kita lihat ayat ke-46, saya akan jelaskan. Dikatakan begini, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Katakan tibalah. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Coba kita lihat, perhatikan ayat ke-46 di bagian yang pertama. Dikatakan lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, lalu titik. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, dikatakan dia berjumpa dengan seorang pengemis buta namanya Bartimeus. Tahu nggak bahwa peristiwa Bartimeus ini adalah sebuah peristiwa on the spot. Tidak ada di dalam rencananya Bartimeus, tapi ada di dalam rencananya Allah. Bartimeus tidak merencanakan. Karena ini kejadian yang tiba-tiba bagi Bartimeus. Karena apa? Karena sebetulnya Tuhan itu tidak memulai ministry di Yeriko. Dia hanya lewat. Karena firman Tuhan jelas katakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Selesai. Dan ketika keluar, artinya dia ini cuma lewat. Cuma jalan.
Cuman jalan aja, cuman lewat gitu aja. Bagi Bartimeus mungkin kebetulan Yesus lewat di sana. Tapi bagi Tuhan gak ada yang kebetulan. Justru ia lewat di sana hanya untuk satu orang. Untuk Bartimeus. Nah kalau Tuhan Yesus lewat, just melewati satu kota hanya untuk satu orang. Apalagi hari ini. Setiap orang datang memuji menyembah Dia. Yesus datang untuk Anda. Yesus datang untuk Anda. Yesus gak mengajar di sana, Dia hanya lewat. Orang banyak mengikuti Dia. Dan ketika keluar dari Yeriko, barulah bertemu dengan Bartimeus. Dari sini kita bisa menangkap bahwa kita ini harus siap sedia kapanpun waktunya. Karena sometimes kesempatan bisa datang tiba-tiba. Dan jika waktunya datang, ini kesempatan untuk Anda untuk sembuh. Siapkah engkau untuk sembuh? Karena tiba-tiba Yesus lewat, Bartimeus sembuh. Kalau hari ini Yesus lewat dan engkau sembuh, siapkah dirimu untuk alami kesembuhan? Karena berkat bisa menjatuhkan kita, tapi juga bisa membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Kita harus ingat peristiwa di dalam Alkitab tentang undangan dari sang raja. Bagaimana orang-orang itu diundang untuk masuk ke perjamuan pesta, tapi mereka berdalih. Mereka alasan, aku baru menikah, aku baru beli lembu, baru ini dan itu. Sehingga raja itu berkata kepada orangnya, panggil semua orang yang ada di pinggir jalan. Bawa mereka semua masuk, karena rumahku harus penuh. Jadi orang-orang yang ada di pinggir jalan, siapapun itu, mereka dipanggil. Mereka yang seharusnya gak diundang, tapi tiba-tiba diundang. Nah ketika kita tiba-tiba masuk, siapkah kita dengan baju pestanya? Karena begitu semua mereka masuk, Yesus masuk di situ, rajanya masuk. Siapa itu kok gak pakai baju pesta? Kita pun harus siap sedia kapanpun itu. Karena Tuhan itu bisa lewat kapan aja di dalam kehidupan kita, memberikan kepada kita kesempatan. Dan kesempatan gak banyak datang 2 kali. Ada kesempatan yang diberikan ke dalam hidup kita hanya untuk 1 kali. If you miss that, you miss everything. Engkau lewatkan satu itu, engkau lewat semua. Ada seorang pengemis yang buta. Bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Just pengetahuan buat Anda, Pak Ustaz. Dikatakan seorang pengemis buta bernama Bartimeus. Kok tahu namanya? Anak Timeus juga duduk di pinggir jalan. Bartimeus, anak Timeus ini adalah, kalau menurut sejarah ya, ini adalah keluarga buta. Bapaknya buta, semuanya buta. Jadi dari lahir mereka punya buta. Jadi buta semua gitu ya. Dan kebiasaan pada waktu itu orang buta, supaya nggak nyasar dan hilang, dia pakai jubah. Ditulislah di sana anaknya Timeus. Jadi sewaktu-waktu kalau Bartimeus itu jalan dan dia nyasar, orang bisa tahu bahwa ini anaknya Timeus karena ada tulisannya, biar diantar pulang. Jadi makanya dicatat ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus duduk di pinggir jalan. Markus mencatat namanya Bartimeus, arti kata Bartimeus itu adalah unclean. Enggak kudus, enggak bersih, enggak suci. Unclean, kotor, enggak bersih. Itu arti nama Bartimeus. Sakit penyakit bukan hanya karena kelemahan fisik, tapi bisa juga sakit yang timbul karena unclean. Karena keadaan hati kita yang kotor. Hidup kita yang kotor. Makanya di ibadah kita sore hari ini, bukan hanya penyakit yang sembuh, hati kita pun akan bersih. Kita gak boleh pulang dari tempat ini sama seperti kita datang. Hati kita harus berubah. Kalau kita datang dengan kecewa, pulang harus dengan hati yang lega, mengampuni. Kalau kita datang ke tempat ini dengan perasaan takut, pulang Anda harus dengan keadaan berani. Anda datang gak punya iman, pulang harus imannya powerful. Kita gak boleh pulang dengan keadaan yang sama. Kita harus pulang dengan keadaan yang berbeda, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya kita ini harus siap sedia kapanpun Yesus lewat. Yesus jamah kita. Kita ngalami kesembuhan, ya kita harus siap. Bartimeus, dia selalu siap. Karena tiba-tiba Yesus lewat situ,
Dia sudah siap. Dibuktikan di ayat ke-47 dikatakan begini. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Selalu dimulai dari ketika didengarnya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Selalu dimulai dari pendengaran. Ketika kita mendengar firman, kita percaya, kita datang kepada Yesus, kita tersungkur di bawah kaki Yesus, itu jalan masuk untuk kesembuhan, pemulihan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus ini buta matanya tetapi tidak buta rohani. Matanya nggak bisa melihat, tapi rohaninya tahu. Karena begitu dia dengar itu Yesus orang Nazaret, dia langsung declare. Yesus anak Daud. Kata kalimat Yesus anak Daud itu bukan, kalau kita hari ini mendengar ya memang Yesus harus lahir dari keturunan Daud. Tapi kitab Taurat mencatat, Mesias lahir itu dari keturunan Daud. Tuhan itu lahir dari keturunan Daud. Artinya ketika Yesus anak Daud, dia mengakui bahwa kamu Tuhan. Yesus engkau Tuhan. Engkau Allah. Dan gak main-main. Kalau orang Farisi atau ahli Taurat mendengar, ini hukumnya rajam. Kamu menghujat Allah. Karena kamu memposisikan dia sebagai Tuhan. Tapi Bartimeus gak buta rohani. Dia tahu, dia kenal siapa Tuhannya. Makanya ketika dikatakan dia mendengar bahwa itu Yesus orang Nazaret, dia langsung declare imannya. Dia langsung declare. Dia percaya bahwa Yesus itu Allah penyembuh. Dia Mesias, bisa semuanya. Pertanyaannya hari ini, seberapa kenal kita dengan Tuhan kita Yesus? Kalau engkau kenal dengan Tuhanmu, engkau akan declare imanmu. Engkau datang dengan sakit penyakit, engkau declare dengan imanmu. Yesus anak Daud, engkau Tuhan. Engkau berkuasa. Apa yang mustahil bagiku, tidak bagimu. Declare imannya. Coba kita cross check, apakah kita benar sungguh-sungguh mengenal Yesus? Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya sampai iya ya. Ini orang buta sejalan yang gak pernah lihat Yesus seperti apa. Tapi begitu didengarnya ini Yesus orang Nazaret, imannya bangkit. Dia tahu kemungkinan besar Bartimeus ini orang sudah percaya. Dia udah percaya, hanya tunggu kesempatan. Gak semua kesembuhan itu ketika iman kita bangkit terus kita mengalami kesembuhan. Ada orang yang sudah punya imannya tapi belum sembuh, nunggu kesempatannya. Dan saya percaya sore hari ini kesempatannya. Iman Anda sudah ada, ini kesempatannya. Tuhan mau sembuhkan hidupmu. Ini kesempatan kita ngalami Tuhan. Di dalam kehidupan ini kita harus senantiasa fokusnya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini bisa tahu ini momentumnya. Ini waktunya Tuhan. Orang yang fokusnya kepada Tuhan tahu kapan kesempatannya. Dia nggak lewat begitu aja. Sehingga ketika Yesus datang, kita tahu, kerasa bahwa, yes Tuhan ini waktuku untuk aku mengalami kesembuhan. Lalu ayat 48, lihat. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Inilah bedanya orang yang punya iman dengan orang yang enggak. Orang yang punya iman, ketika jalannya buntu, dia akan tetap declare. Dia akan tetap percaya, dia akan tetap berusaha. Tapi orang yang gak punya iman, begitu dia melihat, begitu dia berteriak, hus diam. Ya sudah aku tak diam. Bartimeus, dia punya iman. Banyak orang menegur supaya dia diam, tapi dia semakin lantang. Banyak orang telinganya dengar bahwa, hus diam, kamu gak layak semuanya. Dia semakin lantang, declare imannya. Semakin keras ia berseru, anak Daud, have mercy, kasihanilah aku. Ini adalah kesempatan satu-satunya bagi Bartimeus untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena di Yeriko, Tuhan Yesus gak stay, gak menginap di situ. Dia hanya lewat. Dan kesempatan ini diambil oleh Bartimeus. Bartimeus tidak izinkan kesempatan dia ngalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, diambil orang. Dia gak izinkan. Imannya dipengaruhi oleh orang lain. Ini kesempatan satu-satunya. Dan saya percaya ini juga merupakan kesempatan Anda satu-satunya mungkin.
Kalau ini kesempatan Anda satu-satu untuk mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, jangan izinkan itu diambil orang. Jangan izinkan itu dicuri fokusnya. Fokus aja kepada firman. Jangan buang kesempatan di dalam hidup kita untuk mengalami Tuhan. Jangan banyak hal dalam diri kita membuat kita ini gak fokus. Kalau memang diperlukan usaha lebih keras, usaha lebih keras. Kalau memang diperlukan berdoa lebih lama, berdoalah lebih lama. Agar Tuhan bisa memakai kehidupan kita jadi kesaksian. Kalau memang dirasa kita perlu berdoa, kita perlu mengerak, kita perlu berseru. Kita perlu semakin keras berseru. Why not? Kenapa enggak? Ini kesempatan loh. Jadi kalau ini kesempatan Anda satu-satunya, Anda akan lakukan banyak hal. Supaya kesempatan enggak terbuang cuma-cuma. Sekalipun keadaan Bartimeus, banyak orang suruh dia berhenti, banyak orang suruh dia quit. Tapi Bartimeus, dia tetap melakukannya. Pernah nggak tanya, kenapa Bartimeus tetap melakukan? Padahal kanan, kiri, depan, belakang, lingkungannya semua bilang, stop. Bartimeus, quit. Selesai. Keluar. Tapi ia nggak keluar. Dia semakin keras. Apa yang menyebabkan? Why? Karena dia menyadari bahwa iman di atas segalanya. Fisikmu bisa lemah. Tubuh kita bisa sakit. Iman kita gak dipengaruhi itu. Iman kita itu gak bisa dipenjara loh. Kalau Bapak bisa mengira bahwa iman kita bisa dipenjara. Enggak, iman kita gak bisa dipenjara. Iman itu di atas segalanya. Kalau iman di atas segalanya, maka tidak ada yang mustahil buat mujizat di dalam hidupmu. Karena imanmu di atas semuanya. Orang mau bilang, kamu stop, berhenti, jangan berteriak. Gak bisa sembuh. Gak bisa, itu lama. Ingat, iman kita di atas itu. Bartimeus menyadari bahwa imannya di atas itu. Orang bilang berhenti, imanku tidak bisa berhenti. Sehingga gak ada yang membatasi mujizat yang akan Yesus kerjakan pada Bartimeus. Don't quit easily. Don't give up easily. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah keluar. Iman kita di atas semuanya. Karena iman kita, maka kita akan melihat sesuatu yang besar. Iman yang besar itu akan menemukan jalan menuju mujizat. Tadi di ibadah sebelumnya saya sampaikan tentang 4 orang yang beriman mengusung orang lumpuh. Dia naikkan ke atas, turunkan ke bawah pakai tilam. Kalau kita tanya gimana caranya dia naik ke atas, turunkan itu. Saya sih gak mau pikirin caranya gimana. Karena saya tahu bahwa iman yang besar akan menemukan jalan menuju pemulihan. Imannya yang akan menemukan jalannya sendiri. Iman itu yang akan begitu. Kalau aku teriak di sini nggak bisa, aku akan teriak di sini. Kalau aku di sini nggak bisa, aku akan teriak di sini. Kalau aku lakukan ini nggak bisa, aku akan lakukan ini. Itu iman yang besar. Dia akan cari jalan gimana caranya, pokoknya harus mujizatnya terjadi. Makanya saya percaya bahwa mujizat masih terjadi kepada orang-orang yang imannya besar. Tapi kalaupun, Pak, imanku gak besar. Gimana? Seperti ibadah sebelumnya, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Dia lihat iman 4 orang itu. Berkata sama, anakku dosamu diampuni. Sebetulnya Yesus gak mau ngampuni dia. Tapi karena 4 orang itu yang punya iman, ya sudah kamu ampuni. Kamu kesembuhkan. Sekalipun kita gak punya iman, nanti para pendoa, para pemimpin yang mendoakan Anda, mereka punya iman. Yang akan juga membawamu kepada kesembuhan. Katakan amin. Bisa diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati berikan kemuliaan buat Allah kita yang besar. Haleluya. Lalu ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia, katakan panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lihat,
Dia berteriak-teriak, Bartimeus berteriak-teriak. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Ada masa di mana Tuhan datang menghampiri orang yang butuh. Seperti yang tadi dinyanyikan. Tuhan menghampiri, tapi tolong Tuhan jangan jalan terus. Ada masa Tuhan itu datang di dalam hidupmu. Take care hidupmu, sembuhkan hidupmu. Tapi ada masa juga seperti yang dialami oleh Bartimeus. Tuhan gak datang kepadanya. Dia panggil. Kemari. Panggillah dia. Bukan aku yang ke sana, kali ini kami yang ke sini. Bisa bayangkan? Tuhan panggil Bartimeus gini. Ini orang buta. Suruh jalan sendiri. Tapi kalau dia kenal Tuhan, sekalipun gelap gulita, dia akan tahu di mana Tuhan berada. Panggillah dia, mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Kata kuatkan hatimu, berdirilah. Artinya Tuhan itu mungkin sudah ngomong sama murid-muridnya. Please, panggil dia ke sini, tolong jangan dibantu. Biar dia jalan sendiri. Kuatkan hatimu ya. Sorry aku gak bisa bantu bro. Kuatkan hatimu. Berdirilah. Jalan. Yesus di mana? Yesus. Aku di sini. Terus. Ada masa Tuhan ingin engkau yang datang. Karena banyak orang ingin Tuhan yang datang. Tapi sore hari ini engkau harus datang. Dengar firman percaya, engkau yang datang kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya. Aku datang kepadamu. Meresponi panggilan Tuhan adalah langkah pertama menuju perubahan loh. Panggillah dia ke sini. Begitu dia berdiri meresponi, itu jalan keluar pertama. Sebuah perubahan yang dialami oleh Bartimeus. Orang yang gak siap dengan panggilan Tuhan, dia gak siap mengalami pemulihan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Mujizat punya tujuan. Tuhan mau pakai hidupmu. Aku mau sembuh Tuhan. Tanya dirimu. Mau gak dipakai sama Tuhan? Kalau kita gak siap dipakai sama Tuhan, gak siap panggilan Tuhan. Buat apa kita sembuh? Panggillah dia ke sini. Ketika dia bangkit berdiri, meresponi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Mujizat yang terjadi. Kita harus siap sedia karena panggilan Tuhan itu ya sekali lagi gak datang 2 kali. Kita gak punya kesempatan lagi. Yesus itu hanya lewat. Dan tiba-tiba berteriak-teriak, panggil ke sini. Gak datang 2 kali peristiwanya. Lalu ayat 50, inilah. Ketika kita datang meresponi, kita bangkit berdiri. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Kenapa jubahnya harus ditanggalkan? Karena jubah itu yang mengikat dia. Anak Timeus, orang buta. Kalau Yesus panggil, jubahnya harus baru. Hidup lamanya jangan dibawa. Jubahnya harus dilepas di sini. Bukan jubah fisik ya. Kalau jubah fisiknya ditinggal nanti ketemukan di Lost and Found. Temukan di sana. Ini enggak, ini jubah rohaninya. Kalau Bapak bisa masuk ke tempat ini dengan keadaan hati yang pahit, keluar jangan pahit. Tinggalkan. Kalau engkau masuk ke tempat ini dengan perasaan hati yang begitu kecewa dengan Tuhan, keluar jangan kecewa sama Tuhan. Jubahnya harus dilepas. Karena panggilan itu dimulai di sini. Tuhan panggil Anda di sini, maka lepas jubahmu. Datang kepada Tuhan itu gak boleh pakai jubah yang lama. Ingat peristiwa anak bungsu yang hamburkan banyak uangnya, berfoya-foya, sampai akhirnya ia menjadi melarat. Makan makanan babi pun dia sulit. Lalu dia mulai sadar bahwa enak ya jadi orang upahan bapakku, banyak makanan. Aku mau minta maaf sama bapakku, biar aku dijadikan orang upahan. Lalu dia bangkit berdiri, dia berjalan. Dari jauh bapaknya melihat. Ketika bapaknya melihat, apa yang dilakukan?
Anak ini berkata, Bapak jadikan aku orang upahan. Bapaknya bilang, "Shh, jangan banyak omong. Ambilkan jubah." Jubah itu yang pertama diambil, harus jubahnya. Dia pakai jubah yang compang-camping, lepas. Kamu datang gak boleh pakai jubah yang compang-camping. Jubah yang penuh dengan kotoran babi. Ambil jubah yang baru. Jubahnya dipakaikan, jubah anak. Bartimeus pun sama, panggil dia kemari. Dia panggil itu gak pakai jubah kebanggaannya seumur hidupnya. Kebutaan. Dia tanggalkan jubah itu. Dia datang dengan identitas yang baru. Dengan identitas yang baru. Kita gak bisa datang dengan identitas lama. Kalau kita datang dengan intimidasi, gak ketidaklayakan, maka pulang harus secure hatinya. Kita gak bisa lagi datang dengan, Tuhan, aku kan ini dan aku kan itu. Aku kan pemimpin. Kalau kita mau datang sungguh-sungguh, jangan bawa jubahnya. Sudah, tinggalkan jubahnya. Aku sudah lakukan ini, sudah lakukan itu. Aku kan pemimpin, aku kan sudah melayani, sudah ini, sudah tinggalkan semuanya. Kalau kita mau berubah loh, sungguh-sungguh. Sekarang pertanyaan, Bapak Yesus mau pulang dengan bawa apa? Engkau mau pulang dengan bawa hidup lamamu atau bawa kemuliaan yang baru? Kalau engkau mau pulang dengan kemuliaan yang baru, tinggalkan jubahmu di tempat ini. Jubah apa yang kau tanggalkan dan jubah apa yang akan kau kenakan saat ini? Bartimeus tanggalkan jubahnya, jubah kebutaannya. Karena ia tahu di dalam Yesus aku bisa melihat. Dia gak bisa melihat semuanya seumur hidup. Dari lahir dia gak bisa lihat. Tapi dia percaya di dalam Yesus aku bisa melihat terang. Karena jubah apa yang kita kenakan hari ini menentukan di mana engkau akan berdiri. Di depan Yesus atau di depan yang lain. Bartimeus berdiri di hadapan Tuhan bukan lagi sebagai orang yang distempel buta. Bukan lagi orang yang distempel pengemis. Tapi sebagai orang-orang yang menang. Begitu juga stempelmu hari ini. Engkau bukan distempel sebagai orang yang kepahitan. Tapi orang-orang yang menang. Bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin. Tanya Yesus kepadanya ayat 51. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus di dalam perjalanannya. Kita harus tahu apa yang kita mau. Kita harus tahu apa yang kita doakan. Karena Tuhan Yesus tanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kita pun juga harus tahu loh, apa yang kita mau doakan. Buat kita. Doa kita kepada Tuhan, gak boleh lahir dari mengasihani diri. Doa kita kepada Tuhan, harus lahir dari God purpose. Tujuan Tuhan. Kalau kita cuma mengasihani, Tuhan kasihani aku. Itu salah berdoa. Berdoa itu harus tahu tujuan. Tuhan, aku lemah, tapi aku mau dipakai Tuhan. Pulihkan aku supaya aku bisa melayani Tuhan. Itu God purpose. Kita harus bisa melihat pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bartimeus jawab, Tuhan Yesus saat ditanya apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Dia katakan, Rabuni, aku mau melihat. Kata melihat bukan cuma mau melihat apa yang ada di sekitar. Tapi kata Rabuni, aku mau melihat. Dia mau melihat Yesus pertama. Kenapa dibuktikan dia mau melihat Yesus? Karena ketika dia melek matanya, dia gak lihat kanan kiri, wah indahnya, aku mau ke sana. Nah, begitu dia melek matanya, dia langsung follow Yesus. Berarti kan yang diinginkan Rabuni, I want to see you. Yesus, aku mau melihat kamu. Karena begitu dia melihat, wah ini orang yang membuat aku melihat, aku akan ikuti dia. Makanya dikatakan, ia lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Yuk, ikut Yesus. Respon sikap kita, respon iman kita,
akan menentukan apa yang kita alami di masa depan. Karena firman-Nya, karena dia punya respons, Rabuni supaya aku bisa melihat. Lalu ini yang terjadi. Lalu kata Yesus, pergilah, imanmu menyelamatkanmu. Respon imanmu hari ini menentukan hari esokmu, masa depanmu. Engkau akan lihat perang atau engkau akan lihat kegelapan. Hari ini respon iman. Respon imanmu hari ini akan membuat engkau bisa melihat besok engkau akan normal, sembuh, pulih, atau sebaliknya. Respon iman kita. Apa yang bisa kita pelajari? 3 poin. Bapak Ibu bisa catat. Sebagai pernyataan kuasa Allah buat hidup Anda. Poin yang kita bisa pelajari dari Bartimeus ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Iman ada di atas keadaan, jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pegang ini. Iman di atas segalanya. Orang benar dibenarkan karena iman. Iman di atas segalanya. Kalau iman di atas segalanya artinya sampai hari ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu yang kedua, dikatakan begini. Ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Catat yang kedua. Jubah identitas yang kita pakai menentukan di mana kita akan berdiri dan berada. Jubah apa yang mau kau pakai? Jubah kecewa, jubah kepahitan, atau jubah anak yang diubahkan. Itu akan menentukan di mana kita akan berdiri dan kita akan berada. Lalu yang ketiga yang terakhir ayat 51 dan 52. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Yang ketiga, respon imanmu hari ini akan menentukan apa yang akan kau lihat di masa depan. Siapa yang mau lihat glory di masa depan? Kasih kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Nyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu